Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kang Dani. Kali ini saya akan bahas materi tentang konfigurasi elektron. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan kuantum ya, dan bagaimana elektron itu menempati suatu orbital, gitu ya. Nah, di sini kita tahu kulit pertama itu kita punya kulit pertama itu ada orbital S ya. Nah, di sini elektron-elektron yang dimiliki oleh setiap atom mengisi orbital-orbital tersebut dengan aturan berdasarkan tingkat energi. Nah, ini dikenalkan oleh yang namanya Aufbau. Nah, dan terkenal dengan asas Aufbau. Ya. Jadi konfigurasi elektron ini menggambarkan bagaimana elektron-elektron ya atau aturan ya bagaimana elektron menempati suatu orbital. Kayak kita tahu kan di bilangan kuantum ada orbital S, P, D, F dan seterusnya ya. Dan di setiap kulit, nah untuk kulit pertama kita tahu bahwa ada orbital S saja ya. Makanya di sini saya tandai ini kulit pertama ya 1S gitu kan ya, kata si Aufbau itu. Nah, di kulit kedua masih ingat nggak? Kulit kedua itu ada orbital S dan P. Makanya di sini ada katanya Aufbau itu S dan P. Nah, ini ya. Nah, S, P. Dua ini tanda dia posisi kulitnya di nomor berapa dan SP itu adalah orbitalnya. Kita lihat setelah masuk ke kulit kedua, tingkat energinya terlihat berbeda ya antara orbital S dan P di satu kulit di satu kulit yang sama, yaitu kulit kedua di sini ya. Orbital P lebih tinggi tingkat energinya. Oke. Jadi nanti pengisiannya harus isi penuh dulu yang S baru yang ke P. Kayak gitu. Ya. Terus ada kulit ketiga. Kita masuk kulit ketiga. Kulit ketiga ini kita tahu kemarin sudah dibahas bilangan kuantum, ada orbital S, P dan D. Ya. Di sini sudah terlihat seperti yang saya gambarkan orbital S di kulit ketiga. Nah, ini ya, orbital S di kulit ketiga, bacanya seperti itu ya. Itu lebih rendah energinya dibanding orbital P di kulit ketiga. Oke. Nah, menariknya di sini ternyata tingkat energi orbital 4s ini ya, 4s ya, itu lebih rendah dibanding tingkat energi orbital D di kulit ketiga. Seperti itu. Nah, makanya tidak sembarangan. Jadi suatu elektron itu nggak bisa langsung ngisi ke kulit 3D. Kayak gitu. Ya. Dia harus ngisi dulu kulit ke 4s. Kayak gitu ya. Atau orbital 4s. Seperti itu. Ya, memang kalau dari logika itu nggak mungkin ya. Harusnya kan kulit ketiga dulu semua gitu kan isi, Pak. Kenapa? Tidak. Nah, kata si Aufbau itu pengisian elektron itu harus berdasarkan tingkat energi. Ternyata tingkat energi 4s dan 3D itu lebih rendah 4s. Maka kita harus isi dulu ke 4s. Oke? Kayak gitu. Nah, ini secara definisinya ya. Nah, secara prakteknya biasanya kita tahu ada cara singkatnya ya. Nah, cara singkatnya itu kita bisa gambarkan atau tentukan konfigurasi elektronnya. Kita kan gak mungkin hafal segini kan ya, berdasarkan tingkat energi kayak gininya ya, digambarkan satu persatu sampai ke atas sampai ke F gitu. Kita nggak ribet. Oke, kita permudah dengan menyusun angka seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Sampai 5 aja lah ya. Terus 2, 3, 4, 5, 3, 4,
4, 5, 4, 5, kayak gitu ya. Ini ya, angka-angka ini itu menandakan nomor kulitnya. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan kulit kelima. Berarti, nah sedangkan yang ke bawahnya itu adalah orbitalnya. Orbital S itu baris pertama ya, S semua ke bawah. Lalu dilanjut dengan orbital P. P. Setelah P baru D. Setelah itu F, kayak gitu. Oke. Terus bagaimana cara pengisiannya atau urutannya? Ini kan harus berdasarkan tingkat energi ya. Oke, gampang. Mengurutkan berdasarkan tingkat energinya itu seperti ini. Oke. Mulai dari 1S, kita tahu kan dari 1S kan? Betul kan? Oke. Lanjut ke 2S ya, 2S. Oke. Setelah 2S kemana? Ke 2P. Nah, gitu kan ya, 2P. Setelah 2P kemana? 3S. Nah, setelah 3S kemana? 3P. Ke sini. Nah, setelah 3P baru ke 4S. Oke, paham maksudnya? Dan seterusnya 3D ya, 4P, 5S, 4D, gitu kan ya, 5P baru ke 4F, kayak gitu. Atau nanti ada kulit ke-6, 6S mungkin ya di sini. Oke, tapi biasanya sampai sini juga udah cukup ya, yang 4D lah ya, atau 5S. Oke, nah jadi kalau kita urutkan gitu ya, urutan konfigurasinya itu ya, urutan konfigurasinya itu ya, konfigurasi, oke, sorry ya. Nah, itu seperti ini. Urutannya itu kita mulai dari 1S. Oke. Saya ingatkan lagi, setiap orbital atau satu kamar itu kan maksimal diisi oleh 2 elektron. Maka si S ini maksimal 2 elektron. Jadi kita tandai dengan pangkat 2. Artinya dia maksimal isinya 2. Oke. Lanjut ke 2S. Ini urutannya itu. 2S, S juga maksimal 2, gitu kan ya. Terus setelah 2S, 2P, P itu punya 3 kamar. Berarti dia maksimal 6 elektron. Oke. Terus ada 4S, terus kok 4S? 3S, sorry ya. Saya ulangi, 3S, 2 nih ya, 3S. Lanjut ke 3P. 3P itu 6. Oke, terus ke 4S. S itu 2, oke, inget ya. Oke, maksimalnya. Baru ke 3D. D itu maksimal, kan satu kamarnya itu 2 elektron. Ini ada 5, berarti dia 10. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Sampai 4P, 5S, terus 4D, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Tapi, kan setiap atom itu berbeda-beda elektronnya. Oke, jadi pengisiannya tidak harus penuh, yaitu bergantung pada jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Oke, contohnya seperti apa saya akan jelaskan di bawah. Oke, sekarang kita coba misal ya, kita coba misalkan saya punya, kita ingin menentukan H misalkan ya, kan H itu nomor atomnya 1 ya. Oke, ini untuk atom netral. Untuk atom, oke, saya kasih tanda deh. Misalkan yang A ini atom netral.
Nanti yang ion itu berbeda ya. Kita udah tahu bahwa ion itu ada kation dan anion. Nah, saya akan jelaskan ya cara pengisiannya. Nah, untuk yang netral, contoh H. H itu dia punya 1 nomor atomnya ya. Ingat, kenapa saya tulis nomor atomnya aja? Karena kita fokus di elektron. Elektron itu sama dengan nomor atomnya, oke? Maka pengisian konfigurasi elektronnya itu cukup 1s. Tapi dia tidak penuh kan ya. Jadi dia cuma 1s1. Seperti itu. Oke? Paham maksudnya? Ingat nih urutannya. Berarti kan 1s, 2s. Cukup sampai 1s saja. Dan diisi oleh 1 elektron. Oke, seperti itu. Ya. Bagaimana dengan kita katakan lithium? Nah, ini lithium. Lithium dia 3. Karena lithium 3 berarti kita mulai sama ya, mulainya itu 1s. Oke, 1s maksimal 2, kita isi 2. Oke. Berarti sisa 1 lagi ya elektronnya. Elektron yang terakhir atau elektron yang ketiga untuk lithium itu diisi kemana? Karena 1s-nya udah penuh, kita tulis 2s. Ya. 2s1. Ingat urutannya. 1s, nah 1s, 2s, 2p, 3s. Oke. Ingat urutannya ya. Dan seterusnya. Oke. Kita coba yang lebih gede lah ya. Elektronnya lebih banyak, bukan lebih gede ya. Kita mulai dari misalkan SC atau TI. Kita mulai titanium. Titanium itu nomor atomnya itu 22. Artinya dia punya 22 elektron saat netral. Oke. Berarti kita mulai dari 1s 2, sisa 20 kan? Oke. Berarti 2s 2, sisa berapa lagi? 18. Setelah 2s apa? 3s 2, baru 6 ya. Oke. Sorry. 3s. 2p dulu ya. 2p6. Oke, 2p6 kan maksimal 6. Ini udah 10. Berarti tinggal 12 lagi ya. Setelah 2p apa? 3s 3p. 3s gitu kan ya. 2 3p 6 gitu kan ya. Ini udah berapa? 18. 18 berarti 4 lagi. Setelah 3p apa? Kita lanjut 4s2. 4s S2. Oke. 4S2. Ini udah berapa? Udah 20. Ya, udah 20. Setelah 4S2 kemana? Kita masuk ke 3D. Karena sisa 2 lagi, berarti orbital 3D ini hanya diisi oleh 2 elektron. Seperti itu. Oke? Paham maksudnya? Semoga paham ya. Terus bagaimana Pak kalau dia misalkan atomnya tidak netral atau dia ion? Ingat, ion itu ada 2 kan? Ada anion, ada kation. Oke, ada anion. Contoh yang kation deh. Kation dulu ya. Contoh yang kation. Kita tahu ini Ti itu elektronnya 22, ya enggak? Saat dia netral. Katakanlah dia Ti plus 2. Oke, ini 22. Oke. Berarti apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah Ti kehilangan 2 elektron. Masih ingat dengan konsep kation? Plus itu artinya dia melepas elektron. Oke, berarti konfigurasinya cukup sampai 4s saja. Ya nggak? Nih, ini kan 10 terus 20. Kan jadi 20 ya elektronnya, ya nggak? Nah, kayak gitu. Berarti
orbital di 3D, ya, elektron yang ada di 3D-nya itu nggak ada, dilepas gitu. Oke, kayak gitu. Berarti kita punya konfigurasinya seperti ini: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini konfigurasi untuk ion Ti2+2. Bagaimana dengan yang anion? Yang anion, misal ya, sebelum ke anion, misal saya punya ini yang kemungkinan anion itu, misalkan kita punya apa ya, S16. Oke, kita punya S16. Oke, kita punya sulfur yang nomor atomnya itu 16. Oke, berarti elektronnya juga 16 saat dia netral. Kita tuliskan konfigurasinya: 1s2, 2s2, 2p6, baru sampai 10 ya ini ya, berarti tinggal 6 lagi. 3s2, 12 berarti ya. Ya, oke. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 4 lagi. Nah, P yang ini maksimal 6 kan ya, tapi dia punya 4 doang ya, punya 4 doang nih. Berarti 3p4. Kayak gitu. Oke. Punya 4 sisanya. Berarti total di sini ada 16 ya. Of course 16. Oke. Bagaimana dengan konfigurasi ionnya? Kita tahu si S ini bisa berbentuk sebagai anion. Nah, anion S ini terjadi ketika si S ini menerima 2 elektron, S-2. Ya, ingat ya konsep ion itu, ketika ada tanda minus berarti dia menerima atau menarik elektron. Oke. Berapa banyaknya? Ini 2. Oke, untuk S. Berarti orbital 3p ini masuk lagi 2 elektron. Kayak gitu. Oke. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4 tambah 2 berarti 6. Kayak gitu. Oke, ini adalah konfigurasi ion S-2. Seperti itu. Ini 16 ya. Oke. Oke, semoga dipahami. Itu untuk konfigurasi elektron. Oke? Paham maksudnya? Oke. Sekarang Bapak ingin kalian menentukan konfigurasi elektron semua unsur ini. Dari mulai segini deh. Gimana ya? Segini, dari mulai ini ya. Oke. Segini deh. Bapak pengen set. Oh, jangan. Coba tentukan konfigurasi elektron dari sini nih. Segini nih ya. Oke. Set. Ini deh. Udah ini aja ya. Oke, konfigurasi elektron segini aja. Nah, oke. Nah, ada berapa berarti ini? 1, 2, 3, 4, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Oke, 20 atom ini silakan tugasnya untuk kalian dalam mengkonfigurasikannya. Oke, terima kasih. Sementara sampai sini dulu materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.